Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nista Naja Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang parantos tiasa kempel di ruangan ieu sate acana oge simkuring atas nami tuan rumah nyuhungkeun dihapunten pilih dina penerimaan atanapi dina jamuanana boh dina sagala rupina anu kirang nyugemakeun kedah dihapunten saageng-ageungna. Teras oge ieu teh acara ini adalah acara sanes kahoyong pribadinya. Ibu-ibu harus diketahui ini bukan kehendak pribadi, tetapi adalah panggilan nurani. Karena saya dan Ibu Hilda itu ditunjuk sama Pak RT baru menjadi pengurus RT nyaeta seksi pemberdayaan wanita. Ya. Ai pemberdayaan wanita teh naon nyata bingungnya. Apa itu pemberdayaan wanita? Pokoknya nama wanita teh kudu berdaya benernya. jadi wanita itu kita harus tongku uleun mun ceuk tambah lamarnya. Kita harus cerdas, kita harus hemat. Kita harus bisa sebagai lamun di negara mah perempuan itu adalah sebagai perdana menteri. Nah, jadi ngalantur gitunya. Teras oge, nah itu jadi kita dalam rangka ini apa namanya program pertama seksi pemberdayaan wanita tingkat RT 2 RW 10 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Indonesia Raya. Merdeka. Nah, teras oge anu nganuhunkeun pisan. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana kita di sini punya orang yang sangat luar biasa yang berpotensi untuk bisa memberdayakan kita-kita ini jadi perempuan hebat, perempuan hemat. Kita beri aplaus buat Ibu Hilda. Kemudian kita juga alhamdulillah RT 2 ini mempunyai sumber daya yang sangat luar biasa, mempunyai sumber daya manusia yang sangat hebat. Kita punya sekretaris yang luar biasa, ini udah tingkat nasional. Cobanya tepuk tangan kita buat Acaplin. Yang sangat luar biasa. Kemudian juga alhamdulillah kita teh ya punya sesepuh udah kepala 7 tapi masih peduli dengan generasi sebelumnya. Kita beri aplaus untuk Ibu Aji Aziza. Amin. Kemudian kita juga ini punya sumber daya ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim yang mensupport atau mendukung acara ini. Kita beri aplaus untuk majelis taklim Baitul Makmur Ibu Ria dan Ibu Ais Adam. Dengan tidak mengecilkan semuanya, alhamdulillah kesepuhan Bu Nyai, kemudian ibu guru kita juga yang cantik yang sudah mengorbankan waktunya, menyisikan waktunya untuk acara ini. Saya haturkan terima kasih dengan waktunya yang sangat tepat sekali jam 1 kurang udah ada di sini. Kita beri aplaus buat ibu guru Santi. Kemudian juga ibu rumah tangga. Aduh geus eta mah coba itu sampai anaknya dibawa punya balita, punya ponakan. Kita beri aplaus juga untuk Ibu Imas. Ya, jadi punya anak kecil tidak halangan untuk menjadi wanita hebat ya saudara-saudara. Nah, itu ya sebagai pembukaan mungkin ya. Tapi iya mah jadi pembawa acara jeung pembukaan anak sama ya. Ya kan. Nah, sekarang itu sebagai pembukaan, terus kita sebagai umat Islam, nah, layaknya saya akan membacakan satu surat.
Mungkin di antara adik-adik, oh ya adik-adik belum disapa ya, Respro, tepuk tangan buat Respro yang mendukung acara ini. Nah ini jadi Ibu sekarang saya mau membacakan dulu salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha Yawma idzi yasdurun nasyu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Itu sebagai pembukaan surat Az-Zalzalah, itu surat yang menceritakan tentang bumi ya. Tentang bumi nanti bagaimana diguncangkan. Kemudian juga kita akan nanti dibangunkan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal kita masing-masing. Kalau kita beriman berarti kita bergabung dengan khairiyarah. Kalau kita bergabung dengan termasuk orang-orang nauzubillahi min dalik, itu berarti menjadi kita syarriyarah, ya orang yang tidak beriman. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan sholawat Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, mudah-mudahan langkah ibu-ibu sekalian ke sini dalam rangka menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya ilmu agama saja pada dasarnya, ilmu untuk kehidupan. Kemudian juga mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh. Kemudian saya juga di sini punten pisan sanes bade ngaulang atau memberi ini ya, menggurui. Punten-punten pisan sanes, tapi iya mah nanti istilahnya kita itu berdiskusi. Jadi berdiskusi mungkin di sini berdiskusi tentang keadaan kita yang sehari-hari kita jumpai. Kenapa saya dan Bu Hilda mengambil tema ini ya, tema memilah sampah, karena sampah ini sangat urgen sekali untuk kita bahas. Sebaiknya kita itu bagaimana menyikapi keadaan lingkungan yang sudah memang bukan hanya di RT saja, tetapi ini sudah lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, dan umumnya seluruh Indonesia ini sudah menjadi suatu masalah, tapi masih rada hese keneh gitu. Nah kita mulai dari kenapa ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mapan
Jadi di bumi teh anu pangcerewetna ibu-ibu anu ngurus itu ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu heula anu terang kedah terang naon sih sampah teh, apa bener sampah teh. Mau membahas mengenai pilah sampah jadi cuan. Upami disundakeun mah meureun naon, misahkeun runtah jadi cicis. Ya, misahkeun runtah jadi artos. Apa bener sih bisa sampah jadi artos? Apa sih datos tererangeunnya? Ada yang bisa jadi uang gitu. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Mangga lebat. Mangga Bu, kalebet. Nah, ini teras kalebet, mangga. Nah, di sini Mami pari dia mi. Mami pari dia tiasa kosongkeun. Teis bari pari dia mangga. Bidi ame-ame langkung katingali pari dia malayarna. Enten di sini ada latar belakangnya. Kenapa kita membahas ini ya, tema ini. Jadi di sini rumah itu memproduksi sampah setiap hari. Cung yang di rumahnya tidak pernah menghasilkan sampah? Nggak ada ya. Nggak ada rumah yang tidak pernah menghasilkan sampah. Ya, jadi sampah itu kita sepakat ya. Tiap rumah pasti punya sampah. Nah, kemudian kita lihat TPA yang semakin menggunung. TPA naon cing? Iya, tempat pembuangan akhir ya. Nah, sanes Taman Pendidikan Al-Qur'an dia manya. Jadi tempat pembuangan akhir yang semakin menggunung. Ibu-ibu di dia anu terang tempat pembuangan akhir sampah di mana nih? Aya nu terang teu? Urang berpikir teh, urang teh micen ke urut ke Manggula, ka mana nya di udag cek urang teh di mana sih? Coba ada yang terpikir nggak? Kita membuang sampah itu di mana ini akhirnya nih? Nah, ini yang semakin menggunung, ada videonya nggak? Oh, belum disiapin. Jadi ini TPA yang semakin menggunung. Tempat pembuangan akhir sampah ini ada di untuk beberapa kecamatan. Puluhan kecamatan ini ada di sana, di Cimenteng. Cimenteng teh itu perbatasan Cibadak sareng Cikembar ya, di daerah Jalan Palabuhan 7 km dari sini. Itu tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, oleh Pemda Kabupaten Sukabumi. Nah, ini kalau ibu-ibu ke sana, aduh mata kayang ya, sangat prihatin, sangat sedih itu sampahnya. Kalau kita membuang sampah ke sana itu teh harus bayar ya. Si truk-truk teh tata mayar tah ditimbang sampah teh, ternyata sampah ini bertonton itu setiap hari. Itu apakah kita memikirkan eta sampah rek jadi naon? Pernah ke ibu-ibu mikir kadinya? Nah itu ya. Nah itu jadi PR buat kita semua. Kemudian tah buang sampah sembarangan termasuk dosa yang tidak terasa. Dosa tuh nya ini cenderung runtah. Ayeuna nu micen tali rapia di jalan Lempang weh. Kecejet labuh dosa teh tah. Terus ayeuna eta didinya beling, nu micen beling, micen paku. Di mana weh sangeunahna aya nu jalan ka Cugak keuna eta dosa teh tah. Jadi eta termasuk dosa nu teu karasa nya. Tah dina surat tadi aya nya anu ijazul dilatih teh famaya mal misqala dzarratin khairon yarah. Sekecil apapun kita berbuat, sekecil apapun, saya hanya memberi satu kurma itu ada balasannya. Sekecil apapun kita membuang jarum atau paku karena orang itu akan jadi catatan amal. Ya. Nah, itu jadi
dosa yang tidak terasa. Tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi sesuai dengan pribadi muslim. Oh iya mas seueur surat anu tentang tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Adi dia mas ahli-ahli pengawasan pasti langkung paos. Tiasa dibaca dita terjemahanana surat naon wae anu membuat kerusakan di muka bumi ini adalah itu harusnya kita harus memperlakukan bumi ini dengan bijaksana ya. Nah, kemudian lagi menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Ari urang nyaah teh ka keturunan urang ka anak incu urang. Nyaahnya saha nu teh nyaah kana anak incu ka anak pasti nyaah. Tapi urang mikirkeun teu aya teh budak teh kete kumaha lingkunganana, lingkungan kebersihanana. Ya, pasti itu kita ingin menciptakan lingkungan yang sangat bagus untuk generasi yang akan datang. Tah kumaha ye keadaan begini teh ye kumahanya. Nah, itu kan suatu masalah bukan? Nah, suatu masalah ya. Nah, ini gimana nih solusinya? Nah, mangga kalebat teras. Kalebat. Palidin sampai mana? Mami di sini nih. Mami di sini. Tais pali dia tais. Kalau bet supaya nu demai dongkap biasa eta. Pali dia. Selamat datang ibu-ibu hebat dari RT 1 RW 10. Atur nuhun kasupinganana. Mangga kalau bet. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi udah latar belakang. Itu kita sepakat bahwa ini teh adalah suatu masalah. Suatu masalah kudu dibereskeun teu? Kudu dibereskeun. Dibereskeun aku nyalira bisa moal matakan nih ibu teh ngajakan yuk orang sama-sama berdiskusi. Nah, kemah didiskusikan bisa banyak nanti ide-ide ibu-ibu yang sangat cemerlang nanti kita tampung ya. Nah, ini di sini solusinya yaitu memilah sampah dari rumah. Ya. Jadi runtah teh di bumi teh tos dipilah-pilahnya mana dipilah-pilah nanti sesuai dengan ininya dengan sifatnya ya. Kemudian juga di sini mengolah sampah dan mengurangi penggunaan sampah. Bisa tuh mengolah sampah orang pribadi? Bisa iya bisa tidak. Kalau yang baru bisa sekarang saya hanya bisa Ibu Hilda nih. Anu bisa mengolah sampah. Bisaan dia mah. Ya, saya ibu juga banyak belajar dari Ibu Hida mengolah sampah. Kemudian mengurangi penggunaan sampah. Kira-kira bisa tuh mengurangi penggunaan sampah? Bisa ya. Nah, bisa mengolah sampah dan mengurangi penggunaan sampah. Next. Nah, sekarang nih peran kita nih sebagai warga, da ibu ge warga RT 2, sadayana di DG warganya rakyat Indonesia. Nah, peran kita nih bersama-sama menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan itu supaya misalnya salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi anu sampahna aya di bumi mah bisa dipilah-pilih. Nanti kalau yang ada di lingkungan anu di jalan-jalan khususnya di gang-gang di RT 2 atau di RW 10 nanti kita bisa ada petugas mungkin ya, nanti kita tergantung kesepakatan kita nih apakah kita mau ada yang misalnya sukarela yang ingin membersihkan lingkungan gitu ya, atau misalnya nanti kita bisa didiskusikan ya gimana caranya kita bersama-sama menjaga lingkungan. Tapi sepakat kan kita pengen lingkungan yang bersih nggak?
Ya, pengen ya. Semuanya udah sepakat ibu-ibu pengen lingkungannya bersih. Da abdi ge yakin ari di bumi nama pasti beresih di bumi nama. Di kamar tidurna, di dapurna, di ruang tengahna insya Allah pada bersih. Ngan di luarna kadang-kadangnya aya nu miceun utah sembarangan meureun nu ngalangkungnya atawa budak urang misalna nu jajan luung we di mana sampah. Nah, itu jadi perlu kita jaga ya gimana caranya supaya tetap bersih. Kemudian ini sebagai warga itu kalau kita membuang sampah dengan tadi dipilah-pilah ini mempermudah urusan orang lain dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi orang lain teh tah kurang tadi digampilkeun beran dipermudah nya. Misalnya lamun teu miceun tusuk atau teu miceun beling otomatis yang membuang sampah di tempat akhir itu moal kacugak meureun nya gitu. Nah, itu salah satu mempermudah urusan orang lain dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga menjadi contoh teladan untuk anak-anak, untuk anak-anak kita, anak incu dari budak mah kumaha kolot ning nya. Mun kolotna miceun di dinya nya nurutan budaknya. Coba ayeuna banyak yang kencing di mana saja itu bapak-bapak budak teh nurutan ning kencing di mana. Jadi anak itu gimana orang dewasa gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, Neng. Nah, ini tadi kan kita memilah sampah ya. Nah, sampah ini ada tiga jenis. Aya nu disebut sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai dan membusuk. Coba naon sebatkeun? Anu mudah terurai dan membusuk naon coba? Sayuran ya, bekas sayuran, sisa makanan ya. Kemudian lagi daunan tak anu tina kekembangan, kemudian kulit buah ya, tulang, cangkang telur, bunga yang bekas kayak apa namanya? Bunga-bungaan pembiasaan sih di urang mah kebiasaan bunga ini untuk ini ya kalau lebarannya pakai sedap malam. Nah, itu bisa apa namanya bisa cepat terurai. Kemudian juga kertas itu relatif bisa terurai. Nah, sampah organik ini. Tapi sampah organik ini kelemahannya membusuk, suka ada proses baunya. Nah, jadi tapi ibu-ibu kedahna dipisahkeun tah. Jadi engin mah mun tilas cangkang bawang misalnya, tilas batang itu naon teh misalnya sayuran tah eta dipisahkeun, gaduh wadahna gaduh plastik gitunya sawadah tah khusus kanggo nu kararitu. Kemudian lagi ada sampah anorganik. Nah, ini sampah organik ini yang cukup jadi masalah berat kalau menurut saya ya. Karena dulu akhir zaman ibu kecil mah ya, zaman tahun 70-80 jarang jajan teh make kemasan-kemasan. Dulu mah jajana paling pisang goreng langsung nggak ada kemasan. Terus paling meser buras langsung bisa diurai. Jarang beli kos zaman ayeuna ciki. Nah, kayak gini sampah-sampah kayak gini makanan nih. Ini termasuk sampah anorganik dan ini sangat sulit diurai dan ini tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur. Makanya ku tukang rongsok sok dipulungan tara nu karya. Tara ada teu laku. Nah, ini masalah besar. Nah ya, sampah-sampah begini kayak begini nih, sampah plastik yang udah ada sablonan, ada merek-merek begini. Nah, kayak sampah begini. Sok dipiceun antara ibu-ibu nu kieu. Piceun. Tapi ada yang lebih berbahaya naon cing. Eta styrofoam sama pampers. Itu sangat mengganggu. Coba dipiceun sembarangan, tilas eo budak komo anu kedua mah indungna tara dipiceun acan dipiceun we tadi tu atupan baueun beureunya batur ge. Nah, kita berpikir kah batur baueun? Enggak pernah ya, kita mah enggak pernah berpikir. Nah, itu. Kemudian juga aya kaca, kabel ya di situ kan ada keresek-keresek, kaleng minuman, banyak sekali ya. Nah, itu nanti ini dari sampah anorganik ini ada dua jenis, ada yang bisa didaur ulang. Nah, itu yang laku rongsok ayeuna. Saya itu tadinya mengundang orang yang suka nerima rongsok. Jadi nanti bisa dia, oh ini loh yang laku, ini yang enggak gitu. Jadi ibu-ibu tahu gitu. Nanti bisa dipilih. Jadi sampah anorganik ini ada dua macam yang bisa langsung dijual ke rongsok dan tidak bisa di ini. Kemudian ada sampah B3.
Jadi sampah B3 ini yang berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan. Ya. Model kacanya, gelas-gelas itu bekas medis, tah. Nah, teh baterai, nah, bohlam, sisa kosmetik, pampers ya, softtek itu sampah termasuk sampah yang B3. Nah, itu mungkin sampah anu disebut sampah anorganik. Nah, jadi sampah anorganik aya anu bisa jadi cuan. Jadi barusan itu kita apa namanya memilah sampah. Yang pertama dibahas adalah sampah non anorganik ya. Nah, jadi sampah teh aya sagala rupa. Ada 3. Aya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Anu paling bahaya sampah naon? Sampah B3. Sampah anorganik aya nu bahayana teu? Aya anu kumaha teh ya? anu anu di sablon, plastik anu di sablon, tak ieu teh laku ka tukang rongsok, teh bahaya. Bekas rinso anu kararitunya, bekas pewangi, terus deui banyaklah bekas ciki-ciki ya. Jadi eta teh bahayanya karena tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa jadi cuan. Untuk sementara pengetahuan kita baru sampai di situ. Ya, yang mudah kita. Nah, berarti kita udah bisa dapet cuan ya dari yang tadi bisa daur ulang. Nah, alhamdulillah ku ibu ge sok aya nu apa namanya di sini, alhamdulillah sok aya anu mulungan nunta itu adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Beri oplos buat yang tukang rongsok. Nah, ya, tukang rongsok itu ada pahlawan kebersihan itu. Ya, yang ngumpulin dus-dus, yang ngumpulin gelas-gelas itu pahlawan. Coba lamun teu aya eta, mana teuing meureunnan ya. Tambah menggunung ya, gunung lagi leuwih ti hiji. Nah, terus next ada lagi enggak, Neng? Oh iya, kala-kala tinggal ieu aja. Saya. Jadi ibu di sini, ayaan tuh. Jadi kita sepakat tadi ada sampah organik dan anorganik. Nah nanti untuk organik nanti akan dibahas oleh Ibu Hilda. Nah Ibu Ipah Malina nyaroskeun sampah anorganiknya. Nah sampah anorganik ieu nya. Nah yang paling banyak adalah plastik kemasan, ya. Paling banyak warung itu menghasilkan itu. Apa namanya dari pabrik-pabrik itu dia pakai plastik. Aya kue marin nu teu diplastikan aya teu? Teu ayanya, anu dina kaleng diplastikan deui nya. Udah dikalengan tapi diplastikan. Jadi teu aya makanan dari pabrik itu tanpa plastik. Ya, semuanya pakai plastik. Nah, sedangkan plastik merupakan sampah yang sangat sulit terurai. Jadi bisa terurai nanti ratusan tahun. Geus ka mana urang banyak. Ratusan tahun karakter urai tah. Terus hal ini juga dapat mengganggu ekosistem tanah jeung laut. Jadi tanah tehnya lamun urang ayeuna digali, maksudna bikin lombang. Dibikin karena eta sampah.
Urang mah kenanya boga tanah ieu, boga tanah kebon di depanna, bukan tanah kebon sih, buka halaman, terus misalnya dikubur we di dinya sampah teh. Itu ku urang diteang deui pasti tetep plastik mah moal terurai. Plastik itu tidak akan terurai puluhan tahun ge. Ya. Kemudian ini juga jadi kita ini sekarang harus jadi pahlawan untuk keluarga masing-masing ya. Nyata urang sami-sami da ibu ge asal mah teu terang bisa runtah mah runtah we kumaha urang we runtah mah kitu dah pastinya arek dipikeun ka ditu ek bisa berarti nu penting di imah urang bersih kitu teh. Pasti gitunya ibu soalnya gitu penting imah urangnya bersih bodoh seruntah mah arek ka mana we nepina. Tah urang ayeuna mah kudu berpikir seeutik gitu. Ari cinta ka anak incu nya. Jeung hayang mendapat pahala da urang mah kita bakal dihisabnya ai urang Islam mah gitu. Tah terus oge, nah ini sampah ini kalau sampah yang berwarna tadi kayak styrofoam dan lain-lain itu sebetulnya sekarang udah ada teknologi katanya. Tapi mungkin kalau yang suka lihat di YouTube ya itu ada. Di antaranya adalah dibikin ecobrick cenah. Dibikin ecobrick sampah anu karagi teh. Diguntingan, dimasukkan karena botol. Ya botolna sina padet, botol diguntingan ya. Geus padet kieu tah ieu teh dibentuk ku urang teh misalnya dibikin jojodog misalnya atau dibikin kotak untuk makanan atau dibikin apa aja lah. Itu bisa jadi. Tapi tanggal teh eta tanggal kudu ngaguntingan urang teh enak coba ayeuna kudu bertanggung jawab. Geus ngamam ieu langsung urang ngaguntingan neangan botol. Osok kitu tara. Geus dahar ieu guntingan urang nyan ecobrick. Jadi kecuali mami yang geus nyoba nyan ecobrick ipakeun ning hese cenah nya. Ieu tetep pinu. Aduh ya Allah. Nah itu ya. Jadi di sini dibikin ecobrick cenanya. Kemudian bisa dibuat anyaman atau pot bunga. Tah ayeuna suka ada ya dibikin tas nih ya. Dari kopi. Nah, itu ya kayak begini. Nah, jadi ibu-ibu bisa tadi pilah. Lamun anu sok rutin mah, misalnya rutin ngamam kopi, misalnya kopi merek apa gitu ya. Nanti bisa tak urang tambah kesel, urang digunting. Nah, ibu udah belajar ini. Nanti kita bisa kalau misalnya ini ada kelompoknya nanti kita bisa ya itu mah acara selanjutnya. Kemudian dibuat popping block cenah, tah dibuat popping block mah eta mah dengan pokokna mah kudu lingkungan, kudu kelurahan, kudu pemerintah yang iniin. Kudu pemerintah eta mah urusan anak lantaran dibikin popping block mah ieu nage modal nage gede moal ku RT moal ka duitan ku RW moal eta mah. Jadi kudu ku pemerintah ya. Secara nah pemerintah itu sebenarnya itu udah ada programnya, hanya mungkin susah untuk ngeiniin ke kita gitu ya. Susah kita mah dah hararese geus tibaheulana kitu tah kitu we kitunya. Urang mah dah hese erek berubah teh nya erek hijrah teh gitu tah. Jadi urang sama-sama sekarang kalau udah tahu mah kenapa tidak kita mencoba ya untuk memilih dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian ini jadi semua ini nih untuk dijadikan tadi ecobrick, untuk dijadikan tadi popping block itu adalah membutuhkan peranan pemerintah untuk dijadikan pengganti bahan bakar. Nah ini udah ada katanya programnya, ada cenah tapi duka teuing iraha ieu namanya udah ada banyak penelitian gitu bahwa dari sampah itu bisa dijadikan bahan bakar. Nah, kemudian contoh sampah yang bisa didaur ulang ya. Tadi nah ini sampah didaur ulang, ini solusinya kalau misalnya kita mau sendiri-sendiri ngumpulin nanti dijual gitu boleh. Kalau misalnya kita mau membentuk komunitas misalnya kayak di kampung-kampung sebelah aya bank sampah gitu nya. Nah, itu yang laku tuh yang gimana? Kayak begini laku nggak ya? Dus? Bisa ya. Nah, ini misalnya punya bekas ini bisa dijual. Nah, kemudian juga kayak botol begini ya. Bisa ini, bisa laku ini. Kemudian naon deui tahnya anu eta mah kitu dus sama plastik botol-botol ya bekas
minuman, ale-ale, teh gelas begitu payu teu? Payunya. Oh iya. Oh laku. Terus bekas itu kosmetik botol-botol payu teu? Bekas sampo misalnya, bekas odol. Oh payu. Nah jadi ibu-ibu, jadi yang suka punya kertas tilas Lux misalnya sabun mandi dikumpulkan bisa tong dibuang. Lamun kita mau menghasilkan mah ya. Kalau kita mau pengen cuan mah. Kemudian dus misalnya aya jomet ya, cek dibere dus, kumpulkan nya bisa. Kemudian juga bekas kopi-kopi, nah itu kita diberdayakan untuk dibikin kerajinan tangan ya. Ya dibikin sejadah, dibikin untuk alas ininya, alas makan, tatakan ya. Iya. Jadi itu nanti kita bisa diskusikan teknisnya nanti bagaimana ya, nanti kita diskusikan. Nah, mungkin terus hal sederhana apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah anorganik? Naon tah nu bisa urang lakukeun? Misalna naon? Kita kalau ke pasar saha anu sok nyandak tas. Aya teu? Aya, alhamdulillah. Beri aplaus yang suka membawa tas ke pasar ya. Saya teteh kasih jempol. Nah, itu berarti udah mengurangi sampah keresek. Kemudian juga membawa botol minum. Ya, kalau kemana-mana ya kita ulah ngandalkeun wae. Itu ibu-ibu majelis talim suka bawa botol minum tah bagus, berarti itu mengurangi sampah anorganik. Ya, tak ieu nu rada hese mah yeuh. Gunakan produk yang bisa dipakai kembali seperti Softtek. Aduh rada hesenya. Ada. Jadi pakai Softtek kain ya. Nah, itu mengurangi kezolim taka bumi ya. Kemudian pampers kain, kapas kain. Nah, ibu dulu waktu punya bayi suka pakai itu pampers. Pampers kain. Bisa sekarang juga kalau misalnya nanti ada ibu-ibu balita yang pengen diajarkan bikin itu masih inget gitu nya baheula keur zaman eta masih suka pakai itu pampers yang dari kain ya. Kemudian juga ini pilih kemasan yang ramah lingkungan. Jadi lamun urang meser bubur, meser baso, meser anu jajan-jajan es cendol, meser katu entong ngandelkeun di pasihan styrofoam. Ya. Arek ngahaja mah meser bubur nyandak rantang. Arek ngahaja meser docelang nyandak rantang. Arek ngahaja meser es cendol nyandak wadah, nyandak gelas tak eta untuk mengurangi sampah anorganik. Jadi bisa teh kira-kira sebenarnya bisa sebenarnya mah ya untuk dikurangi, hanya tinggal keinginan kita, tinggal niat kita yang harus kita sama-sama sama-sama kita giatkan gitu ya, saling mengingatkan gitunya. Nah, untuk mengurangi sampah. Kayak bisa ibu, ayah meuli ibu yang meuli bubur kayak tegur. Bu Ipa nih eta make eta gitu sakit keur kamari ngomongkeun. Ayo. Bu Ipa make eta cenah. Ongko. Jadi pilih kemasan yang ramah lingkungan ya. Kemudian lagi bisa membuat produk sendiri. Tah, ibu-ibu kapikir teh aya rinso teh bisa dijieun ku urang? Kapikir teh? Sunlight teh bisa nyieun urang kapikir teh? Henteu nya teu kapikir, abdi ge sarua teu kapikir. Ternyata ku nang hidama kapikir. Bisa cenah urang teh beli sunlight sorangan, ajang pangepes sorangan. Tak ibu mau dikasih pelajaran bagaimana caranya membuat sabun. Pertama untuk mengurangi itu tadi sampah, kedua untuk bisa kita mendapatkan cuan, dan ketiga ramah lingkungan. Tuh banyak manfaatnya ya. Terus urang ge pan anu tadi najang meuli sabun teh bisa ditabungkeun. Bisa ngiluan asuransi ke ka ibu. Ibu akan asuransi. Promosi ini ya. Aduh, jadi tina hasil eta teh. Nah, mungkin itu mengenai sampah anorganik, nanti kita bisa dilanjutkan dengan diskusi ya gimana sebaiknya. Jadi sekarang kita sesi kedua aja gitu. Nah, sesi kedua yaitu masalah organik. Nah, ini yang sangat menarik nih. Organik yang bisa jadi lebih banyak cuannya kalau dari organik mah ya. Mangga. Oh, nanti ada pertanyaan cenah Bu Hilda ini.
Ya mungkin itu ya kalau yang dari mengenai sampah anorganik. Selanjutnya kita bahas berikutnya yaitu sampah organik yang akan dipandu oleh Ibu Hilda. Mangga dipersilahkan. Alhamdulillah semangat pisannya ya Allah Bu Ustazah. Kalau sampah organik ini tuh adalah sampah sisa makanan yang diproduksi sama tiap hari kan sama kita. Makan kan meren tiap hari ya. Nah, pasti diproduksi ini tuh gitu. Nah, permasalahan sampah organik itu sebenarnya kalau dibuang ke tanah ya nggak apa-apa. Memang Allah juga sudah menciptakan kan bakterinya ada di tanah, ada apa dijadikan kompos. Pokoknya sisa makanan itu kalau dikembalikan ke tanah, dimanfaatkan dengan baik ya akan menjadi kebermanfaatan untuk kita. Tapi kan seseringna ku urang dipijeun ke TPA. Ternyata sampah organik ini tuh di TPA itu yang sok aya geningan di TPA teh ledakan kayak di Leuwi Gajah, kayak di banyaklah ledakan-ledakan sampah. Ternyata penyebabnya itu salah satunya adalah sampah organik anu dikekep. Misalnya kan dikekep, dikubur di tanah. Kalau misalnya kita mengelola sampah organik akan tahu bahwa si sampah organik itu tuh panas. Jadi lamun itu nya panas, nya bau gitu. Nah, menimbulkan gas metana, jadi meledak gitu. Jadi kedepannya mungkin untuk sampah organik ini bisa dikelola di rumah sendiri. Salah satu ada dua caranya. Satu dengan composting. Yang kedua dengan ekoenzim. Ekoenzim juga sebetulnya bagian dari composting ini, alias pertamanya mah buat pupuk. Gitu, pertamanya buat pupuk. Kalau composting mah jadi untuk makanan matang, untuk sisa-sisa sayuran bisa dikompos. Next. Nah, kita bahas composting dulu nih. Composting itu jadi sisa organik, bahan-bahan organik itu kompos teh pupuk meureunan ya kata kita tuh bikin pupuk untuk tanaman lah tadinya mah. Nah, pupuk ini ada lubang tanah. Kita punya tanah misalnya di lobangan terus buang sampahna urug. Lobangan deui buang sampahna urug gitu. Nah, itu tuh bisa subur tanah di sekitarna kan sok aya tanah gersang geningan. Kan ieu kumaha nya tanah teh gersang hesa dipelakannya piceunan we runtah nanti akan subur sendiri gitu kan. Aya bakteri pengurainya, aya cacing, ada segala macam. Allah mah sudah menciptakan yang terbaik lah untuk kita tuh gitunya. Nah, terus ada kalau misalnya abdi mah tegaduh tanah, contoh abdi tegaduh tanah kan ya, tanah batur ayana. Tah, pakai kompos ember itu jadi ditumpuk. Nanti ada kalau misalnya tertarik untuk mengelola kompos bolehlah ke rumah aja, nanti dilihat ada kompos ember, sisa makanan buang, tumpuk sama tanah, kalau enggak disebutnya unsur hara, tanah sekam, kalau enggak daunan kering, supaya apa? Supaya enggak bau nantinya. Kabayang pan ibu micen sampah dina embernya baunya bilatungan ongkoh gitu segala macam. Makanya ditumpuk pakai tanah, kalau enggak ditumpuk pakai tanah, pakai daun kering, pakai naon we gitu. Nah, yang ketiga lubang biopori. Lubang biopori mah enak. Jadi kita punya tanah, gali we lubang, paralon eta tah. Paralon lebetkeun, entar masukkan we kadinya sampah teh. Entar penuh bikin beberapa lubang berapa senti lah jaraknya gitu. Misalnya belah sini. Eta sekitaran situ pasti subur. Tanahnya pasti subur. Terus ada kompos pot. Ya abdi mah gak mau tararanggel lah, pakai pot we. Pakai pot bisa atau pakai galon le mineral geningan. Di itu di bolongan kecil-kecil biar ada sampah, tanah lagi gitu. Entar si tanah itu dipakai pepelakan ku urang gitu. Nah, ada lagi pakai maggot BSF. Maggot BSF tuh bilatung. Belatung ya. Kang Ridwan sih udah pernah nyobain ya. Ada mungkin ini pengelolaan sampah organik secara ke-RT-an apa ke-RW-an nanti bisa, karena ada di Cicantayan juga lumayan itu buat bank sampahnya dipakai maggot. Nasi maggotnya ini kelebihannya emang utek-utekan geuleuh gitu. Kelebihannya sampah teh henteu bau. Terus cepet
langsung sampah tulang, sampah naon, brek gitu, langsung dimakan. Langsung dimakan. Nah, si magotnya nanti bisa dijadiin pakan ternak. Yang punya ayam, yang punya lele, yang punya kolam, itu tuh gizinya bagus, super, pokoknya gizinya super lah gitu. Udah berarti kayak gitu ya magot BSF mah ya. Mau miara tiasa dipeser da aya nu mau icalan magotna gitu. Kalau misalnya di urang gaduh tempat weh sa ember gitu lembetkeun we magotna. Entar teh biceun sampah aya deui biceun sampah gitu. Tapi itu mah prosesnya semua tentang composting ini bener-bener kudu dari hati. Dari hati mengelolana, soalnya memang ya bau. Tapi kalau ya itu kalau tahu tekniknya mah enggak. Dan itu tuh bisa menyuburkan tanaman, inti nama nu pepelakan teh pokoknya subur we gitu. Nah, yang kedua next teh. Yang kedua itu sampah-sampah itu bisa dibikin ekoenzim yang sekarang baru tahu ya. Hila juga cuma bisa ngasih taunya maksudnya, tapi cobalah bikin, pokoknya mah luar biasalah manfaatnya gitu ya. Ini penemunya itu dari Dokter Rosukon dari Thailand ini tuh. Jadi dia tuh kan kalau Thailand mah terkenal kan dengan pertaniannya ya. Nah, pertamanya itu untuk pertanian, tapi makin ke sini karena bahan bakunya tuh dari kulit buah. Jadi kulit buah Allah mah menciptakan sesuatu itu ada manfaatnya ya. Baik buahnya dimakan kita, kulitnya ini tuh ternyata masih mengandung enzim. Dan tadi imam kan ku urang mah ternyata enzimnya itu bagus sekali gitu untuk pertanian. Misalnya ayeuna urang keur pepelakan cengek ya, misalnya aya pestisida, ada naon sih, hama. Pestisidanya ya udah disemprot pakai itu aja gitu, pakai ekoenzim, pakai hasil dari kulit gitu kan, murahnya jadi dari sampah tuh jadi bermanfaat gitu. Nah, next aja dulu ini nah, manfaat ekoenzim, pestisida alami dan penyubur tanaman. Jadi kalau misalnya yang Hilda pernah coba, jadi maksudnya tuh karena buah cengek kan selalu ada kutu buah gini kan, kutu buah putih-putih nukarar itu, semprot aja pakai itu, semprot terus tanaman oge insya Allah jadi subur, jadi jararadi cengek. Nah, kalau ada yang ke rumah mah pernah lah meren ngelihat cengek barerem tuh cepet, kirain tuh udah mau mati, ternyata jalan tak kedah meser ka toko pupuk, tekedah meser ka mana-mana, kadamel we nyalira gitu, murah meriah dan alami, henteu aya pestisida. Kan sekarang mah buah sayur semua cenah pestisida, cenah ada supaya teku hama gitu. Ya udah sendiri aja sekarang mah bikin. Terus pengganti produk-produk kebersihan, alat rumah tangga yang ramah lingkungan. Misalnya kieu pengganti buat sabun cuci teh bisa buat ngepel, ibu-ibu tekedah meser Wipol. Eta we nganggo eta we cairan eta bisa jadi seuseut kena nu ya ada di situ, nu kena minyak, anu kena naon pokoknya di situ. Pengganti produk perawatan tubuh karena ini tuh mengandung enzim namanya ekoenzim kan banyak, jadi bagus untuk kulit, pH-nya juga sesuai. Misalnya cuci muka pakai itu bisa, orang mah sikat gigi ngan Hilda mah acan lah. Orang sikat gigi pakai itu, keramas, kalau keramas masih suka. Jadi kalau pakai ekoenzim ini tuh lebih lembut rambutnya itu, ngannya anu teresepan bahwa paling hasem gitu. Terus digunakan untuk terapi kesehatan atau detox. Jadi sekarang tuh penemuan sekarang tuh si cairan ekoenzim itu tuh dikeemkeun kaki teh ke situ, itu tuh untuk mengurangi pegal-pegal nusok cara rangkel tah. Terus nah ekoenzim teh itu tuh galangan sedikit lah ya tah ya. Nah itu tuh bisa buat detox nanti, pokoknya mah untuk manfaat-manfaat yang lainnya pokoknya mah mulai ayeuna ningali TikTok, ningali YouTube, ningali sosmed ekoenzim gitu, maksudnya mulai mengenal lah gitu soalnya ya. Nah, mengatasi penyakit kulit seperti gatal, jerawat, bisul, alergi, tah kan tukang jerawatan ya, cocolkeun we langsung gitu. Ya beberapa hari kering lah. Lumayan lah gitu. Terus alergi digigit serangga, kalau digigit naon bohong kamari?
gigit tawon, semprot we. Terus udah kayak gitu kesirem air panas, misalnya sirem eta we keemkeun karena pokoknya karena panas-panas minyak panas terus lem tembak pan panasnya keemkeun we gitu. Moal terlalu banyak luka jadi hemat kan orang teh teu kudu meser segala rupa bioplasenton lah gitu teu kudu. Nah, yang itu penjernih polusi udara air. Jadi lamun aya nu bau biasanya disemprot we nganggo eta. Jadi netral baunya gitu. Bahkan di tempat pembuangan akhir oge si ekoenzim teh di semprotkeun supaya teu bau gitu. Nah, tapi hanya daerah-daerah tertentu lah anu ieuna. Terus kolam ikan, kolam lele kan supaya teu bau itu bisa dimasukin cairan ekoenzimnya, enggak banyak dah sedikit tapi jadi ngenetralin gitu. Terus digunakan untuk peternakan tadi teh bisa ku buat lele, buat ikan, buat apa disemprot-semprot lah ngurangin penyakitnya. Udah segitu paling, sisanya mah mangga milariannya lira gitu dan diaplikasikan sendiri. Jadi kita tuh bisa ngomong oh ini tuh kayak Hilda nih misalnya oh dipakai ngepel tuh bisa geningan gitu, terus mengurangi gatal bisa seerengit oleskeun we ternyata tadi gegel gitu kan, nanti mah aplikasikan sendiri we gitu setelah bikin mah gitu. Sok next sekarang cara bikinnya meureunan ya. Oke. Nah, cara bikinnya itu aya rumusna, pokoknya mah kudu paheula-heula engke karak dapat door prize. 1 bagian gulanya itu nanti 3 bagian sisa sayur atau kulit buah. Sisa sayur teh kulit wortel, misalnya apa sayuran teh naon lah ketimun misalnya apa sayuran lah boleh, tapi jangan banyak-banyak kalau bisa sayuran karena wangina si ekoenzimnya mau terlalu wangi gitu, tersegar kurang segar. Terus 10 bagian air teh jadi bahannya cuma 3 gula, sampah kulit buah sama 10 air 3 rupa hungkul gitu nya. Udah segitu next. Nah, gula naon cenah tuh. Harus kesini nih. Di dia peratannya. Nih ada gula molase. Nah, ini. Molase ini tuh gula sisa, ini tuh paling murah lah gula tuh. Ini tuh molasses, gula sisa limbahan, gula tebu. Jadi aya kata urang mah ada limbah bikin gula meureunna entah tetesan-tetesannya teh ini sok boleh dilihat. Wanginya teh kayak kecap. Itu mah bukan bikin, Hila juga beli. Cuma orang yang bikin gula biasanya suka ada itu air tetes tebunya gitu. Nah, ini ada gula merah tebu. Gula merah tebu teh gula merah biasa juga bisa. Nah, ini Hila teh lupa bawa contoh gula merah biasa. Apalah gula beureum biasa mah meureun. Ya dah, pakai gula merah biasa bisa. Pakai gula pasir bisa, tapi tidak terlalu disarankan karena ternyata proses gula pasir tuh banyak banget. Mengalami refinasi lah. Itu ini ada gula merah tebu. Jadi dari tiwuna meureunannya, dari tiwu langsung. Nah ini tapi yang udah bubuk. Ini mah semuanya beli di online wanya. Nah ini boleh di online. Kalau mau paling simpel gula merah we. Nu aya, nu gampil. Cuman kalau untuk misalnya dipakai badan, dipakai kosmetik, dipakai perawatan terapi detox, lebih baik GMT katanya gula merah tebu. Cari we. Lebih baik GMT pokoknya kalau misalnya buat perawatan. Enak ya. Nah itu molase tadinya, molase teh ieu tah juga petis banyak. Seungitna oge da sok. Terus next. Apalagi tadi teh? Air yang digunakan tuh ada air isi ulang mangga, air galon mangga, air pam, air hujan, air buangan AC, air sumur, nu mana we yang tidak memberatkan ya. Pokoknya mah sok. Terus next sayur tah.
Yang sudah dimasak jangan, tanda itu jangan. Direbus udah digoreng ulah. Aya misalnya sesak karedok cemplung we nggak boleh. Pokoknya mah yang mentah aja. Terus busuk berulat berjamur nggak boleh. Terus berminyak seperti kelapa dan ampasnya. Terus yang keras juga kering keras. Yang berminyak tuh alpukat, kulit alpukat juga jangan karena kan dia lemaknya tinggi ya. Terus yang kering keras tuh kayak salak, duren itu jangan. Terus yang terlalu banyak getah juga Hila sih nggak pernah ya kayak nangka gitu. Yang sehari-hari dimakan di di tukang buah aya. Nah, aya tukang rujak di situ di mana sih? Deket warung Bunti, tukang rujak. Ngambil dari situ sehari bisa dapat 5 kilo kamari oge Hilda. Jadi gratis kan gitu. Jadi gak usah sibuk-sibuk aduh abdi teh tara makan buah cenah. Ya udah ke tukang rujak we, lamun teh ke tukang buah itu sok aya apkiran kan, pilihan kulitnya jangan yang busuk nu penting mah. Ila kemarin ke tukang buah dapat 5 kilo kadang-kadang. Itu juga tadi dari tukang buah. Lamun teh tukang jeruk peres geningan. Kan kulitna mah teu dimakan, dipiceun. Nah, jadi kita juga pahlawan menyelamatkan eta sampah si kulit buah kan itu gitu. Ya pahlawan lah bisa disebut gitu. Dibuang ke jalan. Kan tadi ge ditanya, "Bapak ieu teh sampah teh sabaraha kilo?" Bisa 10 kilo kulitna hungkul kan. Ya ku urang lamun aya nu ngambilan mah meureun menyelamatkan tah ka ditu gitu. Itu semua yang ada di sana, yang ada di tukang rujak eta bisa nanas, kulit bengkoang, terus pepaya, melon, semangka, kedongdong bisa itu. Udah jadi gampang ya ibu teu kudu kumahanya meuli buahna cenah gitu kan, kulit buah. Hah? Dicuci, harus dicuci dulu nya supaya bersih. Enggak usah. Ditiriskan aja. Tadi teh di tukang buah tadi anjing eta. Kita cek si Amang teh cenah, ieu pada berburu cenah. Tah itu segitu coba. Banyak pan. Iya, tuh. Sebanyak itu dapatna tah. Sehari itu teh sepagi, terus next. Nah, jadi tipsnya ada tips sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan. Dipotong tuh dipotongan kecil-kecil tapi ini mah udah dipotong. Terus satu lagi tadi tipsnya apa? Semakin banyak jenis buahnya, semakin banyak enzimnya gitu kan. Setiap kandungan buah tuh masing-masing beda. Jadi kayak sekarang mah kayak ekoenzim teh udah urang hayang jang kulit cenah buah cangkudu bagus misalnya. Udah cangkudu campur apa memang sengaja gitu. Sengaja untuk kulit tuh gitu. Karena kulit manggis teh keras kalau nggak salah mah. Kalau nggak salah mah nggak bisa gitu. Nanti di ini apa? Nanti ini kan baru bahan-bahan. Berarti aya tilunya bahannya. Air, kulit buah, sama gula. Udah, next. Nah, sekarang peralatannya wadah untuk membuat ekoenzim. Wadah membuat ekoenzim teh harus tertutup, harus ada tutupnya. Tutupnya kenceng. Kayak ini nih bisa. Ada botol aqua juga bisa, lem mineral bisa. Tapi kadang-kadang osok meledak karena kan ngegas. Karena kan ini proses fermentasi, jadi kadang ngegas. Jadi ada yang bermulut lebar, tah yang nggak boleh, tak kaleng, yang kayak gitu, drum-drum kayak gitu, sama yang plastik yang beling sama kaleng nggak boleh, wawadahan teh. Yang boleh yang kayak gini, plastik, tapi ininya harus ada tutupnya, harus pageh gitu. Nah yang kayak gini, kalau kayak gini, kalau terbuka nanti ekoenzimnya bisa gagal gitu. Sebenarnya orang mah rasa pakai botol-botol aqua kayak gini tenanaon, cuman harus dilobangin sedikit selama berapa hari pas prosesnya. Entar di lakban deui. Jadi selama proses tuh jangan kemasukan bakteri gitu ya. Nah yang kayak gitu teh Hila pernah nyobain yang kotak, fermentasinya tuh ada yang gagal oge, tapi kalau bisa sih dianjurkan sih boleh itu mah, cuman orangnya kudu rajin ningali lah gitu. Ela pernah soalnya bikin yang kotak kurang pageh, tapi
yang satu berhasil, yang satu gagal. Nggak tahu gara-gara apa sih. Tapi coba aja, nggak apa-apa lah. Yang penting nu aya we lah gitu. Atau bekas sosis bisa. Bekas sosis kan ada bolongnya tuh. Bikin sedikit-sedikit dulu aja. Udah cukup? Ada pertanyaan nggak? Wadah. Tar, itu cara membuat. Tenang. Next dulu. Ini tadi keeman karunyanya tirisin. Nah udah. Perhitungan membuat ekoenzim. Tadi satu bisa nggak ibu-ibu? Bisa lah bikin kue mah. 1 gula, 3 bagian buah, 10 air. 10 kilo, 10 liter kan sama. 1, 3, 10. Pokoknya ingat-ingat rumusna. Kulit buahnya 3. Nah, terus jumlah yang disarankan. Jadi mana teh ini teh? Jadi kita teh ngisi ini teh kapasitasnya teh 10 liter. Ya. Misalnya ini 10 liter, ini kapasitas ini 5 liter. Tah, kapasitas ini 5 liter. Kita isi airnya nyantong full kan buat buah sama gula. 60% dari sini. Jadi ibu-ibu lamun 10 liter, 60%-nya baraha? Genep liter, ya betul. Jadi lamun 5 liter, 60%-nya sabaraha? 5 liter. Ih pinter, mami juga dapat door prize. Terus ya teh 5 liter diisian caina berarti 3 liter. Kalau 10 liter berarti diisi cainya 6 liter. Next teh. Tah contoh perhitungan anak. Nanti naruh nomor handphonenya, nanti dikirim filenya. Naruh nomor handphone nggak tadi di buku tamu? Oh enggak ya. Nanti tulis lah. Nanti bisi lupa kalau nggak mau difoto-foto. Tah wadah 1,5 liter cenah. Tah ya ada contoh perhitunganna. Gulana jadi sakitu 80 gram. BOT bahan organik. Bahan organiknya nyata kulit ya tadi. Udah. Nah, sekarang sok mangga mau dipoto-foto, mau langsung praktek boleh. Ini tapi udah ditimbang ini mah. Nih, airnya ini tadi udah 6 liter. Gulana berarti 3 bagian. Berarti berapa tah? Gulana 1 bagian salahnya. Gulana 1 bagian. Mun ieu 6 liter, gulana 1 bagian kan ieu 10, ieu jadi baraha? 6 kilo atau 600 gram. Sok mangga tinggal dilebetkeun we gulana gitu. Mami mau? Ini mah gula merah tebu tapi yang aurnya yang ini. Udah 600. Ini udah ditimbang ya. Ya langsung masukkan ke dia lah gampang bikin ekoenzim mata. Biotim suruh masak air. Lupa. Nih. Tuh. Air buat sabun. Tah. Apa? Udah tadi kan udahnya airnya tinggal ditahirkan. Ini nggak pakai air panas itu mah buat nanti sabun. Udah tinggal blek terus ieu na we timbang. Tah. Iya teh berarti 3 bagian. 3 bagian teh berarti baraha coba? 3 ya. Ya, ini kan 600 gram. Ambilnya kita ngambil dari itu aja gula. Kalau nggak mau ini mah dari 3 kali 600 gram. Jadi 1,8 gitu. Diajar matematika deui pan. Tah tina ieu we tah timbang sok. Udah 0 belum? Nah. Hesenya iya tuh. Jadi buahnya 1,8. Tuh 0 dehnya. Jalan. Tah dah. Sok timbang we mi 1,8 gitu. Tuh, kieu we. Udah jalan. Lebih. Ya. 1 kilo 8 on. Ya.
1 kilo 8 on kurang. Nah, iya 1 kilo 8 on. Tuh Bu Hilda teh nanaonan kikieun we. Ini setengah kilo nih. Ya baru setengah, tah cemplungkeun gitu. Setengah. Kalau bisa mah bijinya mah jangan danya, tapi nggak apa-apa lah. Kurang. Masih banyak. Oh, itu mie yang itu aja mie. Ini mah udah bonggol-bonggol banyak bijinya. Itu tuh yang itu. Ya, ini mah terus rada garing. Udah Setengah kilo, tah 1 kilo, tinggal 8 on deui gitu. Ya tetep udah dicucinya ibu-ibu, kadang-kadang sok aya nu kalotor ning taneuh. Kamu bangkuang mah nya bukan belum setengah kilo, tah. lebihan teh. Nggak apa-apa nanti di itu we. Berarti 3 on lagi ya? Sok 3 on. Hayo tuh bade ka Pararayun kita nanaon? Buru 3 lagi. Bade ningali, hayu. Ningali ieu mami keur eemahan. Udah. Dah 3 on. Tah. Udah segini. Diaduk. Diaduk. Kieu hungkul. 3 petis. Es ya, ieu teh es cenah. Nyarandak gelas mangga. Itu tuh es melon. Ih Gusti sing udah tutup selama minimal 90 hari atau 3 bulan. Lami makan. Di lakbannya langsung kan Hila bawa lakban ada nggak ya 3 bulan ayeuna bulan naon tah Februari tanggal 1 Maret April tanggal 1 Mei panen langsung 1 Mei ka dieu deui. Iya mah nggak boleh diperjualbelikan ibu-ibu, ini mah karena menyelamatkan bumi jadi untuk dipakai. Jadi kita teh kalau bikin ekoenzim tehnya atuh pahala-pahala bikin kieu meureunannya gitu mulungan runtah daripada kaditu di online. Gula merah tebu. Gula merah oge nggak apa-apa, bebas itu mah. Gula merah katanya mah proses kimianya, proses refinasinya, bukan gulanya semuanya gula mah pada dasarnya pemakan bakteri. Kumadu oge boleh sebenarnya mah. Proses ininya kan kalau gula ada pemutihnya, ada ininya gula putih, gula pasir. Nah, jadi disarankan ini tuh minim. Kata kita mah gula ini tuh minim, kealamiannya, keorganikannya. Jadi kayak gula merah tebu tuh lebih tina tiwu terus dijadikan gula udah kayak gitu, nggak ada proses yang macam-macam gitu katanya sih gitu. Jadi kayak untuk cara rangkel apa non sih pokoknya ngerendam pokoknya nanti cari ekoenzim manfaatnya di YouTube tuh udah banyak banget gitu. Buat ngepel, buat sikat gigi ini nanti kita panen lah, ini orang panen. Iya teh Hilda tos 1 tahun teu dibuka-buka. Nya tebulukan pada 2 tahun pada 3 tahun oge tebulukan, cuman kadar asamnya makin lama makin kadar asamnya makin tinggi, jadi kita tuh hanya perlu lebih sedikit untuk tanaman. Pengaplikasian di tanaman teh nggak banyak Bu, buat ngepel oge ngepel saember 3 tutup botol paling juga cuma sedikit, udah 3 tutup botol udah tos seuseut gitu. Atau lamun misalnya buat luka juga campur aja sama air langsung gitu. Jadi penggunaannya itu nggak banyak sakieu teh nya, makanya awet ya 1 tahun. Bisa saerten. Jadi ini tuh penggunaannya nggak banyak, dipakai nyiram tanaman oge nggak boleh banyak-banyak, kayak kalakah mati yang ada
Jadi harus dicampurin air. Misalnya 1 botol 1 liter biasanya. Semprotkeun we. Karena ini teh kadarna hasem. Ibu pernah meureun manisan mangga hasem ya? Gimana sih? Aya jadi amisnya. Proses-prosesnya mah gitulah. Tapi kadarnya jadi asem sebenarnya mah. pH-nya disebutnya tuh pH. Udah tutup, jangan sampai ada binatang sebenarnya mah masuk, nggak boleh tuh. Udah tutup, lakban, tulisan ulah hilap, tanggal sakieu bisi lupa. Kalau misalnya mau rajin mah tulisan deh, ieu teh nanas, ieu teh misalnya kulit mangga keur musim mangga. Jadi entar teh kita tahu hasilnya tuh beda. Tah, ini yang udah jadi. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat. Tah, sok mau cium mah boleh. Ini mau dilakban. Oh ya dilakban. Tuh, jadi hasilnya tuh satu macam gula juga bisa macam-macam, bisa beda gitu. Ini tuh wanginya sok beda, Mbak Isi mau cium wanginya tah. Hasilnya nanti beda-beda karena tergantung kulit buahnya, tergantung gulanya juga. Dominannya apa? Makanya kalau orang yang rajin mah ditulis gitu. Hilda mah Gulanya berapa harganya? gulanya itu kalau ini teh di online teh cuma 6.000 sekilo kalau nggak salah mah, karena murah. Karena memang pada dasarnya ekoenzim tuh memanfaatkan sesuatu yang sudah limbah. Sebenarnya mah ini yang dipakai tuh. Cuman berdasarkan penelitian ya udah pakai ini. Pakai gula merah tebu gitu. Wanginya kayak madu ya. Terus next teh. Next. Tah, Ibu kalau misalnya mencicil BO dan panen, mencicil bahan organik tuh misalnya Ibu teh karak aya 200 gram. Tadi teh butuhnya berapa sekilonya? Misalnya aya 1 kilo kurang 8 on. Itu bisa dibuka tutup selama tong waka dilakban. Selama 7 hari. Misalnya hari ieu mah makan buah teh aya 1 kilo ya kulitna. Ya udah masukin dulu. Entar kalau misalnya sampai 7 hari. Kadang-kadang kan kita ngumpulkeun mah teu nepi-nepi teu bikin-bikin jadina gitu. Jadi kalau misalnya itu ya udah cicil we. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7. Deket kita mah makanya sumber alamnya banyak lah gitu. Udah next. Nah, ini memperbaiki ekoenzim yang gagal. Nah, ini tuh jadi ekoenzim yang gagal teh. Ekoenzim yang gagal teh yang bau got, kecium dah, bau pisan, bau sampah we gitu. Hilda ada yang kemarin baru 1 kali itu teh terkontaminasi udara, ada masuk binatang, ada masuk apanya. Eta misalnya aya hileud pas pertamana kita nggak ketahuan, makanya cuci sing tarapti. Nyaah soalnya udah 3 bulan, udah 3 bulan ditunggu-tunggu bau got, tapi nggak apa-apa cenah buang we ke solokan. Dan itu tuh akan memperbaiki non sih cemaran kayak buat minyak kan bagus. Minyak, limbah minyak itu minyak oga ternyata berbahaya kalau kesolokan, ke saluran itu tuh susah gitu itunya tuh. Jadi karena terkontaminasi kena tanah oge gitu. Makanya bisa dibikin sabun tapi biodiesel geningan. Ada dibikin sabun minyak jalantah. Itu sabun tina minyak jalantah ya. Nah, udah next lagi. Tak iya. Tujuan utama membuat ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Selamat mencoba. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Nah, sumbernya ini dari Facebook grup Ekoenzim Nusantara, Ekoenzim Indonesia. Mangga aya nama, pokoknya kan udah dikasih tahu, silahkan cari informasi sendiri lagi gitu. Lebih banyak lagi. Pokoknya resep lah kalau udah mah cobaan we buat nu araratel, cobaan buat ini, cobaan buat itu gitu. Minimal kita nggak beli Wipol.
anu berminyak yang berkarat, misalnya rumah bisa direndam aja gitu. Nggak harus rajin, harus mau doang. Harus mau yang penting mah. Dan ini mah paling juga berapa menit barusan kayak gini kan? Ya. Terus langsung prakteknya mah. Udah next. Kah? Tah. Ayeuna bikin sabun. Kenapa kita harus bikin sabun sendiri? Cenah. Satu, sabun di pasaran itu kan diproduksi massal. Diproduksi massal mah bahannya tuh gak bisa yang alami gitu ya. Maksudnya tuh karena prosesnya lama. Jadi kadang-kadang aya anu sok alergi sabun geningannya. Kasar itu tuh keras bahan-bahan sabun tuh. Terus udah kayak gitu ke tanah, ke air juga sebenarnya mencemari itu teh kalau sabun tuh bahaya lah gitu, ada racunnya lah. Walaupun kecil gitu tapi kita minimalisir lah. Terus sabun alami yang mau dibikin ini lebih cepat mengangkat noda sehingga lebih hemat biaya, hemat air juga. Kenapa hemat air? Karena busanya itu nggak terlalu banyak tapi udah membersihkan gitu. Terus mengurangi penggunaan sampah plastik kemasan. Tadi teh kata Bu Ipah, kan ai urang ngadamel nyalira mah teu kudu ieu meureunnan. Sampah deui gitu. Komo aya nama kan beli teh pasti rencengan. Rencengan ser teu karasa dah memang gimana ya harus beli rencengan meureunnan. Da beli kiloan mah mahal. Sok kebutuhan Buria sabun cuci berapa sebulan? Sabun cuci piring, sabun cuci baju, merena sekarang kita bikin. Terus terbuat dari minyak nabati. Nanti yang mau diajarin itu terbuat dari minyak sawit, minyak nabati. Jadi gampang terurai, tidak mencemari lingkungan. Terus aman untuk kulit yang sensitif juga. Udah langsung aja kali next. Ngagolak lah Chan. Kemana? Iya nggak ada heula sabun. Kasih aja sabunnya. Itu di situ di anak-anak. Nggak apa-apa semuanya aja kasih. Kasih aja semua nih. Nah, nih sabun sabun alami teh ari zaman dulu mah pakai lerak aya nu apal teh. Nih ini teh buah lerak nih. Jika kurmanya ting cucunguk sugan ini teh. Ini teh lerak bauna teh rada hasem ini teh. Nah, caranya teh bikinnya itu bau asemnya itu tuh kena baju kelebihanana pakai itu teh kayak buat batik kan ai pakai sabun biasa mah sok cepet beladus baju teh, kalau itu mah enggak gitu teh cepet belel. Nah ini caranya eta lamun larak mah direndam heula semalam terus ditaheur supaya teh cepet basi. Udah curucudkeun weh gitu, karena baju boleh, kena cuci piring boleh. Orang mah dipakai sok kalau ada yang pernah lihat sampo lerak baik untuk rambut misalnya gitu. Nah ini lerak teh kalau dijadiin uang mah ya sok dibikin sampo, dibikin ini tuh campurannya bisa mandi. Ini tuh kenapa orang-orang yang udah cinta lingkungan mah pasti pakai lerak, kalau enggak bikin sendiri sabunnya gitu. Karena nanti tidak mengkontaminasi tanah, tidak mengkontaminasi air. Jadi aman gitu untuk itu buat cuci piring sama, bukan yang itu. Nah ini bahan alami pertama lerak, bau hasem tapi menimpul, aya busaan tuh tinggal itu tuh, aya busaan bisa buat mandi gitu, cuci piring bisa. Yang kedua, nah itu metil ester sulfonat. Jadi ieu mah mah mana tadi teh, duh. Nah ini mah beli di online deh nya. Tuh, ini teh kayak gini nih. Itu dari minyak. Itu pembuat busa. Nah, sebenarnya mah ku enzim oke kalau cuci piring bisa.
nggak apa-apa, cuman da ai urang mah terbiasa dengan busa kan gitu. Jadi ini pakai ini aja, cara bikinnya teh gampang, udah mendidih. Tinggal dikesiniin, Bu Ipah tadi udah belajar. Ada paling gak 10 menit gak beres. Cenah riweuh moal. Kan rada menyengat, rada tutup we hidungna. Awas air panas Deng. Tah. Udah gitu doang tuh, ieu teh aduk-aduk. Iya beli mes namana pilarian we. Nanti itunya di teks teh next foto aja sok resepnya teh tuh. Ada ya ada. Nah ini teh sampai iya non si larut yang tadi teh sampai larut. Jadi sekilo ini tuh bisa buat 20 liter air. Jadinya 20 liter air mah seueurepan meureunnan ya. Sekilo teh harganya 35.000. Ini mah cuman seperapat bikin teh airnya 2,5 panas, nanti 2,5 dingin. Gitu. Air panas. Ada nanti ditulis. Nah, ini karena busa ini teh keset doang, tapi emang busanya kurang banyak. Tambahin lagi pakai ini. Ini teh disebutnya kalau di Shopee mah ampitol, kalau enggak CAPB. Boleh pakai, boleh enggak. Boleh pengen busaan pakai lerak campurkeun enggak apa-apa. Ini mah sesuai selera. Misalnya ai nyeuseuh. Kita kalau misalnya nyuci baju, pas udah kayak gitu teh dengan busa sedikit aja bersih, kan malah jadi hemat air. Cuman kan kadang-kadang kita mah busaan cenah teu bersih gitu kan. Padahal itu bagus kalau bekas mens, kalau bekas apa tuh bersih gitu. Nah, ini pembusa lagi disebutnya, gak usah banyak-banyak. Ini teh kira-kira teh 5 tutup botol weh. ID milian mah bisi lieur 50 mili di situ tulisnya. Tah ieu teh 5 tutup botol. Mami susah ya pegang. 5 tutup botol, aduk-aduk lagi gitu. Iya. Nah, pengentalnya dikasih garam. Tapi jangan banyak-banyak, 50 gram aja. Nanti teh kalau udah larut, nggak usah lah, pas panas aja bisa. Itu 50 gram teh kira-kira teh pakai apa ya? Sendok. Paling setengah sendok paling. Iya, 50 gram. Ini kesini nih boleh lah. Gue lupa tadi tuh nggak digram dulu. 2 sendok aja lah ya. Gede itu mah. Ini kan 250. 50 gram teh kurang ini. Ya, itu teh dibagi 5 berarti bener 2 sendok. Oh, Ini 250 gram kan. Ya sekitar 2 sendok lah. 240 gram bagi 5 itu. Nah, gini ini itu buat lebih mengentalkan. Nah, udah gitu doang beres. Tinggal di air dinginin 2,5 liter. Dah, mangga kumbah gitu beres. Oh iya mantap dulu disimpan heula nya. Enggak usah sabun ini mah. Udah jadi. Nah, untuk menambah ke efektivitasannya ditambah ekoenzim yang udah jadinya. Tapi jangan banyak-banyak, 5 sampai 10% weh. Jadi lebih naon ya, ada warnanya. Kan kalau gini bening bisa disangka cai eutnya. Ada warnanya. Kan cenah ibu bodas geningan kenapa nggak pakai pewarna aja? Ai di sabun di pasaran mah pewarnanya tekstil. Kita boleh pakai pewarna makanan, tapi udah nggak ada manfaatnya ya. Yang naon nambahan biaya. Udah kayak gitu. Kalau enggak
pewangi cenah tersengit ieu mah da atuh nu penting mah bersih meureun gitu. Ya. Nanti ini kalau pakai eco enzim lebih ampuh gitu, lebih bagus. Ini juga udah seset. Nanti cobain aja. Udah bikin tinggal di air dinginin. Berapa liter? 5 liter kalau seperempat. 5 liter teh total. Air setengahnya we air panasnya mau 2 liter, mau itu. Aku gayung, Pak. Tinggal 2 liter setengah lagi, Bu. 2 liter setengah, 2 kali setengah, Pak. Udah selesai. Asar pasnya, Mi. Udah next. Udah beres. Atau sebagai penutupan wae teh tos tara raya. Iya. Iya. Nah, udah. Pas asar. Atas ya, pas 2 liter setengah. Atos. Udah sekian ditutup aja langsung apa kumaha? Satu, Pak, pakai Bu Ipa aja ya. corong, Pak. Itu aya kan itu tadi botol. Ibu udah ditutup aja. Itu di depan masih banyak, ini mah masih anget. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Ibu Hilda sudah berbagi ilmunya untuk kita mengenai manfaat dari salah satu limbah yaitu sampah organik ya. Ini nanti kita bisa dipraktekkan. Kalau misalnya pengen lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan. Mending rame-rame misalnya ye diiurankeun urang bikin brong gitu ta. Jadi resepnya misalnya hari ini kayak orang bikin eco enzim minggu depan, saya punya ini, saya punya bisa gitu sebetulnya ya. Jadi kita kompak rame-rame, nanti kita juga bongkar ini rame-rame ya. Bagus tuh ya hasilnya gitunya. Nah mungkin ini karena waktunya sudah menunjukkan waktu asar ya, makanya mungkin ditutup. Tapi ini adalah awal dari hijrah kita untuk mencintai lingkungan kita. Jadi nanti paling tidak sebulan yang akan datang pasti ada episode yang lebih seru lagi. Nah ini apa mau katanya mau ada itu door prize Dengis Arwi. Seru. Ya udah, sekarang mah ini sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran semuanya. Nanti ini ada produk dari hasil limbah ini. Ini adalah salah satunya sabun dari minyak jelantah. Nanti kita bisa bikin untuk pertemuan selanjutnya bikin sabun dari minyak jelantah. Jadi mulai dari sekarang kalau punya minyak jelantah jangan dibuang, disimpan di botol, nanti kita bikin sabun dari minyak jelantah. Mungkin itu hatur nuhun kasadayana nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.